Nah nih Kak Jeng jeng. Maaf. Dia bagus ya masuknya itu dengan langsung ke poin utama, udah gitu baru dia curhat. Saya bukan rumah tangga kok. Enggak nanya. Kak Wirda ya? Winda. Ya, saya cerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya sudah bekerja selama 12 tahun. Saya pengen pindah kerja. Yang saya mau sesuai. Kebetulan saya di bank. Saya pengen yang nggak di bank dan sesuai yang di hati saya. Saya ngelamar kerja nggak pernah diterima Ustadz. Gimana caranya biar saya ibadahnya lebih fokus agar Allah mendengar doa saya. Karena setiap saya bersujud ada panggilan interview. Tapi itu kayak nggak sesuai yang di hati saya. Saya masih mikirin kalau saya kerja di tempat yang ini, apakah saya bisa balance sama anak saya, suami gitu. Tapi saya takut buat ambil yang kalau saya ninggalin tempat saya yang lama. Kalau kayak gini gimana cara netapin hati agar saya kuat milih dengan yang dipilih sama Allah. Saya kurang ngerti sih ngomongnya gimana Ustadz. Gimana? Karena saya udah gak kuat banget di tempat yang sekarang sebenarnya gitu. Bentar Mbak Winda. Apa amalannya ya Ustadz? Oke, Mbak Winda kalau boleh nanya, masih boleh nanya kan? Boleh. Mbak Winda itu sebetulnya masalahnya idealisme atau kenyamanan di situ? Kenyamanan. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Tolong dikasih tahu detail apa ibadahnya. Siap. Detail apa ibadahnya, doanya, suratnya apa. Lengkap. Oke. Benar-benar detail berarti. Ustaz. Karena aku dengerin Ustaz di Spotify itu kayak ini belum dapat jawaban yang saya inginkan karena saya nggak ngerti ayat berapa. Berarti Mbak Winda harus bikin podcast sendiri mungkin ya biar lebih jelas gitu ya. Ya baik Mbak Mohon Winda. maaf kalau pertanyaannya kurang jelas tapi insya Allah Ustaz paham apa yang saya maksud. Gitu. Oh ngerti banget saya. Saya menghargai setiap pemahaman tentang hukumnya kerja di bank. Ada yang mengatakan nggak apa-apa dengan syarat, ada yang mengatakan nggak apa-apa tanpa syarat karena pemahaman fikih yang tertentu, ada yang mengatakan apa-apa tanpa syarat, memang harus keluar sama sekali. Itu semuanya pemahaman fikih lah. Dan semuanya juga ulama kok yang berpendapat kayak gitu. Sehingga kita hargai setiap pendapat, balik lagi ke kita masing-masing, pilih salah satunya, hargai yang berbeda. Ternyata jawabannya alhamdulillah bukan tentang idealisme, tapi tentang kenyamanan gitu kan. Mungkin suasana kantornya, mungkin orang-orangnya, mungkin pekerjaannya, tuntutannya, amanah-amanahnya, deadline-nya segala macam. Sehingga membuat Mbak Winda ngerasa gak nyaman di situ. Pertama Mbak, gak ada tempat yang nyaman di muka bumi. Kalau alasannya kenyamanan, dan ini nggak hanya berlaku untuk pekerjaan Mbak Winda ya, berlaku untuk semua pekerjaan. Kalau yang dicari itu adalah kenyamanan, kayaknya nggak ada tempat yang nyaman-nyaman banget lah di muka bumi ini. Salah satu di antara sifat dasar dunia itu adalah ujian. Dunia itu selain kesenangan yang semu, dia juga ujian. Di mana-mana kita akan diuji dengan ujian yang tetap ada, dengan ujian yang berbeda-beda. Mungkin hari ini diuji dengan orangnya. Besok diuji dengan tugasnya. Mungkin hari ini diuji dengan teman setimnya. Besok diuji dengan atasannya. Allahu a'lam. Jadi kalau nyari tempat nyaman, takutnya ini bukan hanya untuk Mbak Winda. Takutnya ada orang sekarang lagi tren resign ya. Mudah sekali resign kan. Baru kerja beberapa bulan resign. Kerja beberapa bulan resign. Oke, itu pilihan pribadi. Setiap orang punya hak memilih. Tapi boleh nggak dipertimbangkan sedikit narasi ini gitu. Atau persepsi ini. Bahwa kalau kamu gak nyaman resign, sampai kapan kamu akan bertahan sampai menemukan kenyamanan? Gak ada tempat yang paling nyaman. Tapi kalau alasannya idealisme, atau alasannya pengen mengembangkan karir, atau alasannya pengen merubah profesi segala macam, oke. Tapi kalau alasannya gak nyaman, maka gak ada tempat yang nyaman di muka bumi.